Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Iki ngaji apa iki? Saya baru datang tadi, Pak Munir ngomong gini, Ustaz, ngaji bab riba. Ngaji bab riba. Riba apa? Jadi kalau mau nanya bab riba ya monggo ditanyakan aja mana yang berkaitan dengan bab riba. Kalau mau ditanyakan, ya nggak ada. Bahayanya makan asli begini. Bahayanya makan hasil riba. Pertama, kalau sudah disetujui tentang riba itu apa dan sudah paham ya, maka riba itu termasuk dosa besar. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Kabair, riba itu termasuk dosa besar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ijtanibu sab'a al-mubiqati, jauhi 7 yang menghancurkan, yang membinasakan. Yang pertama dari 7 tadi adalah aklur riba, makan riba. Di sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kisah tentang Isra-nya Nabi, Mi'rajnya Nabi ke atas. Kemudian Nabi itu dibawa ke sebuah tempat. Tempat itu ada laki-laki yang di pinggir sungai, dan ada laki-laki satu lagi di sungai. Maka laki-laki yang di pinggir sungai itu membawa batu besar. Setiap kali laki-laki itu mau ke tepi, langsung dipukulkan batu besar itu ke mulutnya. Setiap kali mau ke tepi pasti digituin. Fakila, maka dikatakan kepadanya, ma dzanbu hadzal rajul, dosa orang ini itu apa? Maka kata malaikat Jibril, dosa orang ini adalah aklu riba, makan riba. Bahkan tidak hanya berhenti di situ aja. Allah Subhanahu wa taala berkata, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak mau berhenti dari riba, umumkan perang bersama Allah dan bersama Rasulnya. Artinya, kenapa Allah menggambarkan perang kepada orang yang pemakan riba dan bermuamalah dengan riba?
yang namanya perang pasti akan hancur rumah tangganya, akan hancur rumahnya, dan akan hancur semua apa yang dimilikinya. Itulah bahasa namanya perang. Jadi orang yang bermuamalah riba, orang yang mendapatkan riba, uang riba, maka akan hancur rumahnya, hancur semua yang dia miliki akan hancur. Itulah persis dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba, hasil riba Allah akan hancurkan. Yaqulu Ibnu Katsir, Allah yusallitu alaih, Allah akan memberikan penguasaan kepada selainnya untuk menghancurkan dia. Imma dia sakit, wa imma dirampok, wa imma kecelakaan, wa imma hancur keluarganya sehingga menghabiskan uang yang dia miliki dari riba. Adillah tentang riba banyak sekali. Bahkan yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis tentang paling kecilnya dosa riba, diibaratkan Rasulullah alaihi salam ka'ayyakunal walad yazni ummahu, seorang anak menzinai ibunya. Itu riba yang paling rendah. Riba yang paling rendah Rasulullah SAW membahasakan seperti seorang anak menzinai siapa? Ibunya. Itu menunjukkan apa? Itu paling rendah loh ya. Paling rendah. Bagaimana yang paling tingginya? Bagaimana paling tingginya? Ini sekedar ditanya, jadi saya nggak perlu keluarkan semua dalil. Cukup apa yang saya sampaikan tadi. Dah? Ada lagi? Ya. Barang yang akan kau berikan jenis riba. Terus yang kedua, jenis yang masuk seperti tanda-tanda itu apakah jenis sama ribanya apa? Pertanyaan kedua, barang-barang ribawi itu apa aja? Sebelum bahas barang ribawi, kami jelaskan dulu riba itu ada dua macam. Ada riba karena utang piutang. Sebelum ana jawab pertanyaan kedua, ana lupa, sebagian pakar ekonomi membolehkan riba dengan alasan dalil ekonomi. Apa dalil ekonomi yang mereka pakai? Adalah 10 juta, 1 juta di hari ini nggak mungkin sama 1 juta di 10 tahun yang akan datang. Maka akan terjadi inflasi yang ada, inflasi yang ada. Karena ekonomi, kalau orang utang 1 juta sekarang, ya enggak, 10 tahun 1 juta, nominal uang tetap sama 1 juta, tapi harga nilai itu pasti akan turun. Sehingga pakar ekonomi membolehkan riba. Bisa difahami? Maka jawabannya adalah pertama, itu akalmu menentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala.
Karena larangan riba ini adalah semua kutubus samawiyah, semua agama yang dari langit itu mengharamkan riba. Syekhul Islam menyebutkan haramnya riba ini adalah haramnya semua yang memiliki kitab langit, Injil, Taurat, Zabur, semuanya mengharamkan riba. Dan riba ini adalah dari orang Yahudi. Wa qatnuhu an aklihim amwalan nas wa qatnuhu an aklihimur riba. Mereka itu sudah dilarang untuk makan riba. Artinya konteksnya kembali kepada orang Yahudi. Maka riba itu adalah asal usulnya dari orang Yahudi. Kedua, logika kamu itu adalah logika jual beli. Sedangkan akad riba bukan akad jual beli. Akad utang piutang adalah bukan akad apa? Akad jual beli. Kalau akad jual beli, Anda berpikir untung rugi. Tapi kalau akad utang piutang, Anda nggak boleh berpikir untung rugi. Anda berpikir akad utang itu membantu. Anda nggak usah mikir inflasi, nggak usah dipikir itu. Karena itu adalah model pemikiran ekonomi yang itu harus ada perkembangan. Sedangkan akad yang kamu lakukan tadi itu adalah bukan memikirkan keuntungan, tapi memikirkan apa? Bagaimana cara membantu teman. Maka sebelum Anda mengutangi, pahami dulu bentuk akadnya itu apa. Kedua, nominal sama, nilainya itu adalah berkurang. Kenapa berkurang? Kenapa terjadi inflasi yang ada? Karena kakek utang ke bank. Semakin kita utang ke bank, semakin jatuh nilai uang kita. Itu masalahnya. Berarti terjadinya menurunnya mata uang bukan karena apa? Bukan karena terjadi transaksi utang piutang antara kita dengan Anda, tapi karena terjadinya itu karena kita utang yang adanya berbunga. Bagaimana kok bisa begitu? Bayangkan seseorang yang dia ingin jualan dengan modal utang. Dari ujung aja, gak usah dari ke bawah, dari ujung, dari pusat, pasti dia akan naikkan harga atau bukan? Dia akan berpikir naikkan harga dari harga pokok karena harus membayar cicilan bunga, maka dia akan naikkan. Akan naikkan sampai hari bertahun-tahun akan naik terus. Maka nilai mata uang sama, tapi barang semakin naik dan keuangan itu semakin hancur. Coba kalau kau usah utang berbunga, aman, maka stabil itu barang. Itulah dipikir ekonomi lah, kita nggak bahas ekonomi di sini. Walaupun kita sedikit belajar tentang ekonomi. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Untuk membahas tentang riba, macam-macam riba. Riba itu ada dua. Ada riba karena utang piutang dan ada riba karena jual beli. Riba karena utang piutang itu ada dua macam. Pertama, di awalnya sudah ada syarat penambahan. Utang 700, utang 1 juta, di awal sudah ada syarat bayare 1.500.000. Ini namanya riba. Atau surah kedua, penambahan itu kalau tidak bisa lunas di awal. Contoh, aku utang 1 juta, tak bayar 1 bulan lagi. Di akhir bulan
saya ditagih, saya nggak bisa bayar. Maka pemberi utang, pemberi pinjaman, dia bilang begini, kamu bayar tidak ada bunga. Kalau kamu nggak bisa bayar, adanya tempo, ada bunga. Dan ini adalah riba jahiliyah dahulu. Riba sekarang lebih kejam daripada riba jahiliyah dulu. Riba jahiliyah dulu kalau bisa lunasi nggak ada bunga. Sekarang bunga sudah ditetapkan di awal. Bunga sudah ditetapkan di awal. Antum bisa membayar sesuai dengan perjanjian, dengan janjinya antum, waktu yang telah ditentukan, atau meleset dari waktu yang telah ditentukan, tetap ada bunga. Tambah meleset, tambah naik bunganya. Ini adalah riba karena utang piutang. Kedua, riba karena jual beli. Riba karena jual beli adalah tukar menukar yang tertera di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Adzabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati wasyairu bisyairi wal burru bil burri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mathalan bimathalin yadan biyadin fa idza ikhtalafat fabi'u kaifa syi'tum yang terpenting adalah yadan biyadin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur dengan gandum bur, gandum syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus memiliki dua syarat, adalah sama takarannya dan harus tunai. Jikalau berbeda jenisnya, maka jualah, terserah kamu, yang terpenting adalah tunai. Yang terpenting adalah tunai. Hadis ini memberikan hukum 3 atau 4. Atau sebelumnya dulu kita bahas, apakah riba itu hanya terbatas pada 6 ini saja? Barang ribawi, apakah terbatas pada 6 ini saja, ataukah merembet kepada yang lain? Dua pendapat di antara para ulama, baina madzhab Dzahiriyah dan madzhab jumhur al-ilmi. Dzahiriyah berpendapat hanya terbatas pada 6 ini aja. Maka Dzahiriyah memperkecil ruangan riba. Memperkecil apa? Ruangan riba. Jadi transaksi riba itu terikat pada 6 ini saja. Pendapat yang kedua, yaitu mayoritas para ulama, bahwasanya riba itu, barang ribawi itu bisa selain 6 ini. Yang terpenting adalah sama ilahnya, sama sebabnya. Barakallahu fiik. Sisi perbedaannya, kenapa Dzahiriyah kok membatasi 6 dan jumhur itu lebih daripada itu boleh? Karena asal muasalnya adalah dalil yang keempat dari urutan dalil yang kita pegangi: Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jumhur ahlul ilmi menetapkan
dalil yang nomor 4 yaitu qiyas. Adapun Ibnu Hazm mengingkari dalil yang nomor 4 yaitu qiyas. Dari sini maka karena Ibnu Hazm atau Dhahiriyah tidak menetapkan kaidah qiyas atau dalil qiyas, sehingga barang ribawi itu hanya terbatas pada 6 saja yang mangsuso, yang ada nasnya. Selain itu berarti tidak ada ribanya, karena yang datang dari Nabi adalah apa? Adalah 6. Bagi jumhur la. Bagi jumhur la. Kenapa kok la? Ini sebenarnya pendetil di ilmu usul fikihnya, cuma ana nggak akan sampaikan ini. Saya sampaikan umumnya dan pendapat yang paling kuat apa. Kalau jumhur, ya ono qiyas lah, dalil qiyas hujah. Dan saya nggak akan sampaikan kepada antum qiyas itu hujah apa enggak, kan? Kaidah yang dipakai oleh jumhur al-ilm adalah qiyas itu hujah. Dan itu yang benar dari aqwal para ulama. Dalilnya apa? Ini antum masih belum nyampe kalau saya bahas tentang ini, karena antum tidak kuasai ilmu bahasa, ilmu apa. Jadi berat kalau saya sampaikan kepada antum qiyas itu adalah hujah. Tapi satu dalil saja yang menguatkan bahwasanya qiyas itu adalah hujah adalah seorang yang punya anak kulitnya hitam, sedangkan bapak ibunya putih, maka dia menuduh istrinya itu berbuat serong. Maka dia pun datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang ini. Maka kata Rasulullah, lihat Rasulullah nggak jawab tidak zina atau dia berzina, tidak. Tapi Rasulullah kiaskan dengan onta. Apakah Anda punya onta? Punya. Bapak ibunya warnanya apa? Merah. Anaknya warnanya apa? Ada putih, ada hitam, ada merahnya. Kemudian Nabi nanya lagi, min aina hadza? Dari mana ini? Qala nazahu irqud. Bisa jadi itu dari kakek-kakeknya. Maka Rasul mengatakan anakmu juga adalah sama. Ini namanya apa? Qiyas. Namanya qiyas. Kalau kita mau datangkan banyak dalil, dan saya lebih apa? Terkejut-kejut dengan seorang Indonesia yang mengatasnamakan Dhahiri tapi nggak ilmiah dalam membantah Adilatul Jumhur. Tapi nggak usah dibahas, antum nggak bakal mudeng tentang kayak gini ini, belum nyampe ilmunya. Kesimpulannya jumhur mengatakan hadis Abi Sa'id yang 6 ini itu adalah makisa, bisa dikiaskan. Kemudian kalau pakai kaidah kias berarti harus paham persatuannya itu ilahnya apa, sebab kenapa dia dihukumi barang ribawi. Sebab kalau kita tidak tahu ilah atau sebab adanya hukum ribawi, nggak mungkin kita bisa mengkiaskan barang yang tidak disebutkan oleh Allah dan kita ingin hukumi sama. Karena kalau ada asal yang disebutkan oleh Nabi itu namanya asal, dan yang namanya cabang yang tidak disebutkan oleh Nabi kita ingin hukumi sama. Bagaimana caranya? Harus ada sebab ilah yang ada pada asal dan ilah ada pada fara'. Mereka mengatakan emas dan perak ilahnya adalah apa? Alat tukar. Sedangkan bur, syair, kurma itu ilahnya adalah barang makanan pokok yang bisa disimpan. Berarti beras masuk ya. Baik.
Pertanyaan selanjutnya, kalau udah ketemu ilahnya emas dan perak dikategorikan barang ribawi, berarti barang ribawi apa ilahnya? Adalah mata uang, adalah alat tukar. Berarti uang rupiah kita dan uang dolar dan yang lainnya masuk nggak di sini? Masuk, karena sama-sama alat tukar. Jelas ini insya Allah. Nah, kemudian kita ambil kata bur, kata syair, kata apa tadi? Kurma, dengan ilahnya adalah tiga perkara tadi adalah makanan pokok dan itu bisa disimpan. Berarti kita masukkan apa? Beras, apa lagi? Gandum, apa lagi? Jagung, makanan pokok ya, di sebagian tempat ya. Maka berarti ini adalah termasuk barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi. Pertanyaan selanjutnya, bedanya apa? Riba karena utang piutang dan riba karena jual beli jelas berbeda. Kalau riba karena utang piutang, macam apa saja ketika ada pengutangan dan ada tambahan, berarti itu adalah riba. Utang onde-onde siji, kemudian syaratnya nambah onde-onde loro, berarti apa? Riba badal barang onde-onde. Pentol siji utang, mari ngono bayari utang apa? Loro, berarti apa? Adalah riba. Adapun utang riba karena jual beli berarti terbatas pada tempat yang khusus dan barang yang khusus. Beli pentol siji DKI pentol loro, aku punya tukar pentol siji dengan ditukar dapat pentol loro, riba apa enggak? Riba apa enggak? Enggak riba, karena akadnya apa tadi? Tukar menukar, bukan utang piutang. Udah enggak? Nah, saya punya HP atau saya punya kambing satu, saya tukar dengan kambingnya dia dapat 2, riba apa enggak? Riba apa enggak? Enggak riba, karena kambing bukan barang ribawi. Tapi kalau saya utang apa? Utang kambing yang berumur 1 tahun dan disyaratkan bayar 1 kambing tapi umuri 2 tahun, riba apa enggak? Riba. Walaupun satu benda tapi ada kelebihan di sisi umur. Itu bedanya antara riba karena utang piutang dan riba karena apa? Jual beli. Bisa dipahami? Wa illa masih panjang, tapi cukup itulah namanya pertanyaan. Jelas? Mudeng ada lagi? Nah, sekarang merembet pada yang ditanyakan oleh teman-teman dengan BMT ya. Tahu BMT ya? Utang BMT. Orang datang ke BMT, utang ke BMT ya. Jelas? Ya ora? Ya ora? Lho kok meneng wae. Oleh apa ora iki? Oleh enggak utang di BMT? Nah, utang di BMT, utang di bank, di mana-mana aja, gak ada masalah. Wong jenenge utang, iya enggak? Selama tidak ada bunganya, namanya utang. Orang ono masalah di mana-mana pun. Jangankan, gak usah di bank, utang di Pak Munir Rai yang dia bukan BMT wala bukan bank, tapi nganakno iki iso ngalahi bank iki. Jadi
kita bukan masalah bank, nama bank yang dipermasalahkan, tapi intinya ada apa? Ada bunga dari utang piutang. Nah sekarang BMT ini pinter dia tidak BMT syar'i ya, bukan BMT umum ya, BMT syar'i, BMT ala syariat. Syariah ya, syariah, BMT syariah. Dia pinter, perkembangan pinter sekali itu. Gimana caranya? Dia tidak mau ngutangi, karena dia tahu kalau sengkate ngutangin gak oleh untung, karena ngambil keuntungan, ngambil bunga dari utang piutang jenenge riba. Terus carane piye? Awakmu mrene iku pelapo ngono jare BMT. Anu Mas, pe utang duit. Utang duit butuhne kanggone apa? Tuku sepeda motor. Sepeda motor semodel piye? Takokno kabeh jebret. Ya wis. Saiki ngene wae. Tak tukokno sepeda motor persis yang kamu sifatkan. Ngerti nggak? Yang ngono perlu saiki. BMT syariah aku model ngono. Jadi tak tukokno apa yang menjadi keinginanmu. Wis, taib. Engko bar ngono awakmu tuku nang aku. Jelas toh? Taib. Bicara nih bayar, yo cicil no. Cicil. Berarti bisa dengan dua cara. Cara pertama, BMT nyebutin pokok belinya atau enggak nyebutin pokok belinya, terserah. Jelas? Kalau nyebutin pokok belinya, sepeda motormu itu regane 17 juta. Wes, lalu kamu nyicil, menjadilah berapa? 20 juta misal contoh. Berarti akadmu sama BMT, akad utang atau akad jual beli? Akad jual beli. Nanti kan beda dengan Anda datang ke dealer. Datang ke dealer dengan bentuk kredit ke dealer, tapi dealernya buang antum ke bank. Jadi ada pihak pertama, ada pihak kedua, ada pihak ketiga. Antum datang ke dealer itu adalah akadnya tuku sepeda motor tapi kredit. Paham nggak? Ya. Terus dealernya bilang apa? Kamu ke bank sana, yang dia sudah ada kerjasama dengan bank. Akad kamu dengan bank itu akad apa? Utang. Cuma kamu nggak paham ae. Itu singgoi kamu itu apa? Beli barang sama bank. Ora. Bank itu ngutangi awakmu. Jelas? Ada nggak bunga di situ? Ada. Jadi Anda itu memiliki dua transaksi. Transaksi yang pertama jual beli sama apa? Dealer. Cuma awakmu nggak punya duit, makanya kredit. Dealer nggak mau rugi kan, lihat pantang, lihat wajah-wajah kamu itu wajah yang nggak punya duit gitu kan. Dioperkan kemana? Ke pihak ketiga, yaitu ke bank. Bank dua cara. Ima awakmu dikei cash, dan itu jarang. Ya para, bank langsung ngutangi awakmu ditransfer kemana? Ke pihak dealer. Mari ngono antum hitung-hitungan tanda tangan karo apa? Bank dengan beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan.
iki beda dengan BMT syariah. Udah enggak? Kalau awakmu karo dealer lalu ke bank tadi, iku berarti awakmu iku terlilit karo riba. Utang bank gara-gara pengen beli sepeda motor, mari ngono nyicil neng bank. Bahasa nyicil apa? Bayar neng bank nyicil. Utangmu orang nyicil sepeda motormu, awakmu ku utang nyicil. Iku ribae kredit di zaman sekarang. Bisa dipahami nggak? Nah, BMT tadi beda. Makanya BMT nggak mau ngutangi awakmu. Soalnya kalau ngutangin, iku ora oleh untung. Ngertilah saiti itu riba. Perkembangan zaman saiti lah. Wong BMT itu ngerti ku riba. Makanya akete di akad syariah. Bicara ke syariah, akad syariah adalah akad jual beli. Udah enggak? Nah, surah sing koyo ngene iki oleh apa ora menurut syariat. Nah, kasus ini ada dua pendapat di antara para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin gak ngolehi karena akad ini adalah akad tipu muslihat dari utang piutang yang mengarah kepada riba. Karena tidaklah Anda datang ke BMT kecuali asal usulnya karena utang, ya ora. Lalu dipolitiki oleh siapa? Oleh BMT, gawe politik. Politik piye? Digawe akad jual beli. Tapi hakikatnya adalah khiyal dari riba, utang yang menghasilkan riba. Syekh Ibnu Utsaimin condong iki ora oleh. Ulama yang lain selain Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan juga yang lain berpendapat iki ora ono masalah. Kok iso ora ono masalah? Kembali kepada asal sebuah akad. Hukum asli itu boleh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dari sisi mana itu dilanggar pelanggar? Nggak ada pelanggaran. Semua pelanggaran di dalam transaksi kembali ketiga. Satu, ada unsur kedoliman. Dua, ada unsur ketidakjelasan. Yang nomor tiga, ada unsur riba. Apakah ini ada unsur kedoliman? Kono. Apakah ada unsur ketidakjelasan? Tidak ada. Apakah ada unsur riba? Nggak ada ribanya menurut pendapat yang lain. Nggak ada. Karena apa? Karena ini nggak ada sebuah akad dari utang piutang, nggak ada. Riba dari utang piutang nggak ada. Riba dari jual beli juga nggak ada. Maka berarti aman menurut pendapat ulama yang lain. Bisa dipahami nggak? Enggak, gue mudeng apa enggak? Nah, terus piye naik? Ya pendapat di antara ulama mau diapain? Walaupun Anda pribadi setelah melihat, saya condong boleh aja, nggak ada masalah. Saya condong boleh aja, nggak ada masalah. Jelas? Wes, nggak ada lagi pertanyaan? Ya. Apa? Arisan. Hukum arisan itu diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Shalih Fauzan mengatakan arisan kurang oleh. Tapi saya nggak terlalu panjang, waktunya mepet. Saya singkat-singkat aja deh. Saya ini bagi yang mengatakan boleh arisan. Akad arisan itu akadnya apa sih? Ojo rame-rame po.
Senggawa anak oleh nggawa anak ngaji tapi nggak boleh la dharara wala dirara. Dosa. Lah iya no. Bawa anak ke masjid taklim boleh. Dan itu dianjurkan, tapi nggak boleh sampai la dharara wala dirara. Nggak boleh memberi madarat kepada orang lain. Dosa malahan. Nah, bicaranya memberi madarat orang lain, nanti gara-gara anakmu rame, wong jadi gagal paham, sapa seneng dosane. Sapa seneng dosane nang iki masalah hukum kok ujug-ujug gak oleh dia bilang apa? Oleh. Wong gagal paham kan repot. Saiki anak-anak meneng sik. Anak-anak meneng sik. Disuruh meneng dulu, diajarin meneng dulu. Dikondisikan supaya meneng dulu. Sudah. Saiki akad arisan itu akad apa sih? Akad apa? Kok undian lu piye? Arisan itu adalah akad ngutangin. Jadi ojo bangga aku oleh arisan cawak lu diutangin kok bangga. Jadi arisan itu adalah akad utang piutang. Kita ini itu akad utang piutang. Makanya kalau andai kata ada persyaratan seng oleh jedulan harus nukokno nasi goreng ono syarat ngono iku berarti pembelian nasi goreng iku jadi apa? Riba. Ngutangi mek 100.000 wae njaluk apa? Sego goreng. Ngono ta harusé. Awak lu jedulan mek 50.000 apa 100.000? Mek ngutangi 50.000 wae njaluk apa? Syaratnya njaluk apa? Sego goreng. Wis ya, baik. Itu berarti akad apa tadi? Arisan itu akad utang. Maka ketika ada penambahan dari utang piutang, baik penambahan berupa duit atau penambahan berupa nasi atau penambahan berupa manfaat, itu berarti akan terjadi situ riba. Udah enggak? Udah ngomong enggak? Wis masuk? Sekarang masalahnya duitnya yang seharusnya dia diutangi 20 juta malah apa? Malah berkurang. Ya ora? Berkurang. Ini jenenge apa riba? Riba apa ora iki? Wong berkurang kok riba piye? Malah rugi. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan. Kalau senari itu berarti apa? Akadnya apa dulu? Akad ijarah atau akad apa? Tahu nggak senari? Senari itu jenenge apa? Ya senari itu. Nah, iku disepakati awakmu iki akadnya apa? Akad ijarah. Berarti akad kamu itu disewa. Nah, kalau disewa berarti opahe piro? Maka orang yang diutangi tadi ya kan, yang dapat kan diutangi itu, karena dia yang menarik duit itu kan, satu kan, dia kan narik duit kan, nah, terus dijedul dapatlah Munir, berarti Munir iki wis disepakati kalau dapat utangan apa membayari uang, itu akad kamu dengan membayari uang itu akad tidak ada masalah, boleh-boleh aja, yang penting jelas di depan. Karena akad kamu dengan dia adalah akad
lazim. Akad ijarah itu akad lazim yang harus jelas di depan. Siapa yang dapat jedulan aku ke ono 300.000, itu berarti opaku nariki, itu gak apa-apa. Ya pasti berkurang lah. Wong antum memperkerjakan orang kok antum diutangi, duduk di rumah ono sing njukuki duit katok iku wong iku. Pantes oleh 300 ben tarian. Iku jenenge opahe dia. Itu ora ono masalah. Namanya akad-akad apa? Itu lepas dari antum akad utang piutang. Itu akad yang kedua. Jadi bahasanya gini. Ya wis, bahasanya gak usah pakai tarian wis, gak usah. Aku sampean keliling yo ndelok utangan. Engko katek dapat utangan 5 juta, awakmu tak kei piro? 3 juta. Oleh apa ora? Oleh persis padha karo iku. Cuma iki luwe terhormat. Kalau antum ke kampung-kampung ndelok utangan di atas namakan aku, tapi Anda yang jalan, itu kan oleh opa kan. Jadi opa, oleh gak oleh berarti ente oleh opa. Itu namanya akad ijarah. Akad ijarah beda dengan akad jualah. Kalau akad jualah itu bedanya dengan akad ijarah. Aku dalana utangan. Kalau oleh baru awakmu tak kasih. Paham? 5 juta tak kasih 500. Itu akad jualah. Berarti dia keliling ima oleh wa ima gak oleh. Kalau oleh berarti apa? Oleh gaji. Kalau gak oleh berarti gak oleh gaji. Kalau akad ijarah itu oleh gak oleh tetap gaji piro? 500 sesuai dengan apa? Perjanjian. Udah enggak? Udah apa enggak? Awakmu saiki pakai gaya travel. Ndelok jamaah per jamaah tak kei 1 juta. Akad apa jenenge? Akad jualah, bukan akad ijarah. Jualah itu kalau dapat antum apa? Untung. Kalau nggak dapat ya orang masalah, namanya akad jualah. Tapi kalau akad ijarah awakmu tak gaji per 1 hari. Ndelok jamaah, gajimu saulan adalah 3 juta. Awakmu muter saulan gak oleh blas gadas, tetap oleh 3 juta. Oleh waku weh yo tetap piro? 3 juta. Udang paham jadi. Berarti kurangi dapat arisan riba apa ora? Kurang kok riba. Riba itu penambahan bos. Kalau kurang itu nanti ada pembahasan lagi pada istilah fuqaha dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal itu babnya lagi baru. Gimana kasusnya? Aku utang sama Pak Munir 10 juta. Saya akan bayar di akhir bulan. Udah nggak? Pertengahan bulan saya udah dapat duit 10 juta. Pak Munir, aku kan utang karo awakmu 10 juta. Tak bayar berapa? Di akhir bulan. Andai kata di pertengahan bulan tak bayar saiki, tapi aja 10 juta. 10 juta dikurangi 500.000. Paham nggak ini? Riba apa nggak ini? Ini namanya istilah dha' wa ta'ajjal. Dua pendapat di antara para ulama. Atau kasusnya dibalik. Munir nagih aku. Padahal akad dilunasnya adalah akhir bulan. Dia lagi butuh duit, Ustaz. 10 hari dari utang saya udah ditagih. Ustaz, aku butuh duit. Lo kan guru saulan, aku kan janjiku seulan. Iya, memang guru saulan. Tapi aku butuh duit, pengen operasi anakku. Ya wis, kayak ono sang juta wae wis. Sempenting apa? Lah dia menggugurkan uangnya berapa? 1 juta. Karena belum waktu penagihan dia sudah minta. Itu namanya dha' wa ta'ajjal. Itu dua pendapat di antara para ulama. Jumhur mengatakan gak oleh. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah mengatakan boleh dan tidak ada masalah. Mau dibahas lebih lanjut? Gak usah lah.
Lah piye wong pertanyaan kok njaluk luwes lho piye? Ora iso to. Kare ngaji lah kare. Walaupun saya punya enggak lah, cukup gitu aja. Wawasan. Wis mudeng enggak? Ya wis kalau mudeng sampai sini dulu. Ya. Misalkan kita itu jualan semacam MLM, tapi kita itu daftar tidak membayar apa-apa, cuma kita dapat bonus dari kita ada program bonus saja. Apakah itu termasuk riba atau bukan? Pertanyaannya, Anda nggak bayar apa-apa, mendaftar, terus Anda tidak disuruh membeli barangnya? Ayo, itu masalahnya. MLM multi level, bukan multivitamin ya. MLM, alhamdulillahnya MUI pun sudah mengharamkan model transaksi MLM. Ada beberapa hal yang menjadi haramnya MLM. Gak usah, kan namanya ditanya, gak usah banyak-banyak. Si jiwai waktu ini jam 09.00 pisan. Aku juga lapar ya peludah. Kalau lapar nggak boleh banyak cerita, banyak fatwa, banyak, nanti salah semuanya nanti hukumnya. Satu aja. Di antara dilarangnya MLM adalah bentuknya gharar. Anda itu harus tahu semua larangan jual beli dan semua transaksi dari A sampai Z itu hanya 3: dulmun, kedzaliman; 2, ketidakjelasan; 3, riba. MLM ini ada kedzaliman dan ada gharornya. Kedzalimannya dari sisi mana? Dari sisi satu, dia akan memiliki segitiga. Orang yang di atas itu yang lebih untung. Karena orang masuk MLM ini rata-rata adalah ngejar bonusnya. Ima dengan cara bayar atau suruh beli barangnya. Nanti Anda sebutkan kenapa beli barangnya ini ada apa. Kalau dia bayar, dia masuk ke itu sebagai anggota karena teriming-imingi dengan bonusnya. Apa bonusnya? Si yang menjadi agen tadi, yang menjadi anggota tadi, dia harus nyari berapa orang? Nyari anggota lain. Berapa yang dia cari? 2 sebagai kaki. Makanya persegitiga kan? 3 itu anggota, dia harus mencari 2. Pertanyaannya, Anda mencari 2 ini, ima dapat wa ima tidak dapat. Itu yang namanya tidak jelas. Di situ ada unsur kedzaliman. Bagaimana unsur kedzaliman? Anggota kamu tadi pasti akan mencari orang lagi kan? Mencari orang. Pertanyaannya saya, setiap kali anggota dari bawah kamu sampai 10 bawah kamu lo yang nomor 1 oleh terus. Anda tidak berkeringat, hanya duduk manis. Sing sugih sapa? Awakmu, anggota kamu yang paling bawah itu melarat delep pewanas, oleh saiki awakmu oleh akeh. Kedzaliman jahate pol. Ketiga, orang yang paling bawah-bawah itu wis daftar sebagai anggota. Siapa yang menjamin bahwasanya perusahaan kamu itu adalah nggak hancur? Nah kata hancur piye coba? Lapes mereka. Senguntung sapa? Awakmu yang paling atas tadi. Makanya itu ada unsur kedzaliman dan ada unsur apa? Unsur ketidakjelasan. Dan rata-rata lebih ngeri lagi, pihak perusahaan pun dia akan per tahun ada pembaharuan di dalam keanggotaan bayar lagi.
dengan diiming-imingi apa? Bonus yang lebih gede lagi. Jadi ikhwan, MLM adalah dodolan promosi, orang dodolan barang. Udah enggak? Dodolan lambe tok, gede omongi. Makanya nggak jelas. Dengan ini, nah kalau orang tidak menjadi anggota dan tidak bayar keanggotaan, pasti disyaratkan beli produknya itu lebih mahal. Dan pintarnya begitu, nggak kok harga standar, nggak, lebih mahal. Dan orang beli produk itu karena butuh produknya atau butuh bonusnya. Bonus itu yang dikatakan ketidakjelasan. Jangankan itu, antum di Indomaret ada promo, bukan gak ada promo, ada hadiahnya. Kalau yang antum kejar itu adalah hadiah, walaupun hadiah itu diiringi dengan membeli barang, tapi yang anda kejar di awal itu kan ada asal ada tabi. Barang itu sebenarnya tabi doang. Yang kamu kejar itu adalah apa? Hadiahnya, maka itu nggak boleh karena horor. Judi itu awakmu itu. Karena iyo oleh hadiah, kata oleh hadiah lah kecut awakmu. Tapi kalau asal pembelian itu bukan karena hadiah, tapi barangnya dan hadiah ini apa? Mengikut, maka tidak ada masalah. Maka ada hukum tabi dan hukum matbu. Terus saya, gak usah banyak-banyak Pak ya, lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.